bab khobar beda dengan isim mufrad. Paham maksud ana? Nah, ini kan mufrad ini. Coba kita baca dulu dah. Mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kalimat saja, sekalipun bentuknya jamak muannats salim. Ini berapa kalimat ini? Satu, maka ini khobar mufrad. Jadi bedakan antara isim mufrad dengan khobar mufrad. Isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu. Kalau ini isim mufrad keadaannya Abu Akila? Bukan, ini jamak muannats salim. Tapi namanya khobar mufrad karena satu kalimat saja. Bisa dipahami? Maka bedakan antara isim mufrad dengan khobar mufrad. Isim yang menunjukkan makna satu. Kalau khobar mufrad, khobar yang terdiri dari satu kalimat saja. Karena nanti ada khobar mubtada yang terdiri dari dua kalimat. Itu namanya nanti bukan mufrad, ghairu mufrad. Jadi bedakan antara mufrad pembahasan khobar dengan isim mufrad pembahasan tentang bilangan. Isim mufrad makna satu, isim musanna jumlahnya dua dan seterusnya. Mana nih kah? Fajiratun. Nggih khabar mubtadanya ini. Oh iya, afwan ya, ini mubtada ini salah khabarnya ini. Nah, ini kan satu kalimat nih. Sekalipun bentuknya jamak, maka namanya khabar mufrad. Tapi ini si mufrad enggak? Bukan. Ini jamak muannats salim. Kan beberapa orang, bukan satu orang. Nah. Makanya namanya mufrad ya, khabar mufrad. Kalau namanya khabar isim mufrad bisa samar dengan isim mufrad yang makna satu. Mufrad atau khabar mufrad, khabar yang terdiri dari satu kalimat saja sekalipun dia musanna, jamak muzakkar salim karena satu kalimat. Walaupun itu musanna, nah walaupun jamak, arti mufrad di sini bukan lawan musanna atau jamak. Nah, bukan isim mufrad maksudnya. Jadi mufrad di sini bukan lawan kata dari musanna dan jamak, bukan. Itu isim mufrad, ya, itu isim mufrad. Jadi isim mufrad lawan kata dari jamak dan musanna. Tapi mufrad di sini, mufrad yang tentang khobar bukan lawan musanna atau jamak. Tetapi khobar yang bukan jumlah atau yang menyerupai jumlah. Nanti kita akan mengetahui bahwa khobar jumlah itu terdiri dari dua kalimat. Syibhul jumlah juga terdiri dari dua kalimat. Karena kan khobar mufrad apa? Cuma satu kalimat. Sedangkan jumlah itu beberapa kalimat, dua kalimat. Menyerupai jumlah juga dua kalimat. Contohnya seperti ini. Nah, Nabi bikinkan contoh. Jadi yang namanya khobar di sini khobar yang bukan jumlah. Nah, apa contoh khobarnya tapi bentuknya jumlah? Contoh al-ustadzu. Jadi khobar itu ada yang mufrad satu kalimat, ada yang lebih dari satu kalimat. Nah, lebih satu kalimat itu namanya khobar jumlah. Nah, contoh al-ustadzu abuhu fakirun. Abuhu fakirun. Apa artinya? Ustadz itu Abasidin fakir, Abasidin miskin. Ini mubtada, jumlah ini khobar mubtada. Semuanya ini abu satu kalimat, hu dua, fakirun tiga. Ini khobar mubtada ini. Nah, ini khobarnya bukan mufrad, bukan satu kalimat tapi banyak. Tiga. Paham maksud ana? Jadi kalau kalau khabar mufrad itu khabarnya cuma satu kalimat. Contoh, ustadz itu beberapa ustadz itu al-asatidatu. Ini jamak taksirnya. Beberapa ustadz itu apa misalnya? Mulia misalnya, karimuna. Ini khabar mufradkah? Bukan mufradkah? Mufrad karena satu kalimat saja. Nah, kalau ini tiga kalimat, abunya, hu-nya, domir tiga. Ini namanya khabar, namanya jumlah ini nanti. Khabar jumlah. Nah, kemudian tadi kan disebutkan yang mufrad adalah yang bukan jumlah. Ini contoh jumlah.
dan menyerupai jumlah. Nah, menyerupai jumlah, antum garis bawahi bahasa Arabnya adalah syibhul jumlah. Jadi ana menyebutkan dengan istilah syibhul jumlah saja, bukan menyerupai kepanjangan. Syibhul jumlah artinya menyerupai jumlah. Nah, menyerupai jumlah ini terdiri dari dua macam. Nah, nanti disebutkan lagi. Anak kasih satu macam yang pertama, yaitu jar majrur. Al-jar wal majrur. Contoh yang syibhul jumlah, jar dan majrur. Maksudnya huruf jar dan kalimat yang dijarkannya. Contoh misalnya min. Min ini namanya jar, huruf jar. Paham? Yang dijarkan baitin. Nah, kita tambah mubtadanya. Misalnya apa? Saya dari sebuah rumah. Ana min baitin. Maka ananya mubtada, min baitinnya, nah dua buting khabar mubtada. Ini namanya syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Contoh saya di dalam masjid. Ana fil masjidi. Mana mubtadanya? Ana. Mana khabarnya? Bentuknya syibhul jumlah, yaitu fil masjidi. Paham? Maka boleh contoh, kamu lagi di mana? Ana lagi di studio. Nah, ana lagi di studio, ananya mubtadanya, di studionya khabar mubtada yang bentuknya syibhul jumlah, bukan mufrad, karena terdiri dari dua kalimat. Nah, bahamela maksudnya. Nah. Iya, namanya syibhul jumlah, Pak. Ya, bukan, kalau jumlah tadi kan yang tiga tadi abuhu karimun. Wallahu a'lam, ulun belum mengetahui kenapa disebut dengan syibhul jumlah. Kan ini jar majrur, Pak. Jar ini kalau satu kalimat, contoh fi di, ini kan tidak ada maknanya, Pak. Kalau ditambah kalimat lain baru ada maknanya. Beda dengan abuhu, ayahnya, kita paham. Sudah paham, walaupun cuma satu kalimat abun, ayah, paham. Tapi ini cuma satu kalimat, kita kada paham. Maka namanya syibhul jumlah. Yang penting kita mengetahui syibhul jumlah itu jar dan majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan setelahnya. Itu yang kan dua macam. Yang satu macam tadi sudah dijelaskan, jar majrur. Tapi kita baca dulu supaya lebih pahamnya. Nah, arti mufrad di sini bukan lawan musanna atau jamak, tapi khobar yang bukan jumlah. Nah, apa khobar jumlah tadi? Contohnya al-ustadzu abuhu karimun. Ustadz itu ayahnya ayahnya fakirun, ayahnya fakir atau miskin. Ayahnya miskin itulah yang menjadi khabar mubtada jumlah. Ada abu, ada hu, ada karimun. Atau yang menyerupai jumlah tadi, saya di rumah, ana fil baiti. Nah, fil baitinya adalah jumlah, syibhul jumlah yang menjadi khabar mubtada. Nah, contoh khabar mufrad al-waladu naimun. Mana khabar mubtadanya Abu Akila? Di buku ada. Al-waladu naimun. Mana khabar mubtadanya? Yang itu kadang apa arti gin? Al-waladu itu mubtadanya. Naimun. Jadi mubtada itu khabar itu setelah mubtada dulu baru khabar. Al-waladin, al-waladani, naimani, dua anak itu tidur. Maka khabar mubtadanya mana? Naimani. Nah, beberapa anak itu tidur. Al-auladu, naimuna. Nah, di sini naimun, naimani, naimuna. Itu kan jumlahnya cuma satu kalimat. Nah, maka dinamakan khabar mufrad. Dinamakan khabar mufrad. Karena khabarnya cuma satu kalimat. Bisa dipahami? Nah, yang menjadi khobar dalam contoh di sini adalah lafaz naimuna, naimani, dan naimun. Semuanya itu dianggap mufrad karena hanya satu kata saja atau satu kalimat saja. Nah, kemudian baru khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari jumlah atau syibhul jumlah.
Menyerupai jumlah ya syibhul jumlah. Nah, kemudian yang termasuk jumlah adalah fi'il dan fa'il yang biasa disebut jumlah fi'liyah. Contoh misalnya atau kita baca dulu. Yang termasuk jumlah adalah fi'il dan fa'il yang biasa disebut jumlah fi'liyah, atau mubtada khobar yang biasa disebut jumlah ismiyah. Nah, kayak ini aja anak ringkaskan. Ini tentang khobar mubtada ya. Khobarul mubtada. Karena khobar itu banyak, ada khobar kana, khobar inna, ini khobarul mubtada. Nah, khobar mubtada terbagi dua. Satu, khobar mufrad. Mufrad artinya apa? Satu kalimat, itu isim mufrad, terdiri dari satu kalimat saja. Kemudian yang berikutnya khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad ini terbagi dua. Satu, jumlah. Yang kedua adalah syibhul jumlah. Menyerupai jumlah. Jumlah terbagi dua. Mantap, Am. Jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Ini sebuah jumlah terbagi dua juga. Al-jar wal majrur. Ini kelihatan lah nih. Yang kedua, dzarab. Ini belum sampai ini. Dzarab dan mudhaf ilaih. Nah. Kelihatan lah nih. Kelihatan lah. Kelihatan lah. Kamera kelihatan lah saat. Ya. Seharusnya ini ini terlalu panjang ini, ditarik ke situ seharusnya. Coba anak ulang. Diulang, Pak. Ini aja nah kita hapus. Ini ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad terbagi dua. Ada jumlah. Nah, ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah terbagi dua lagi. Satu, al-jar wal majrur. Huruf jar dan isim jarnya. Ini belum sampai lagi dzarab. Sudah Anda jelaskan lah dzarab lah? Belum lah. Dzarab dan mudhaf ilaih. Mudhaf. Yang mana? Bukan, mudhaf ilaih aja. Dzarab dan mudhaf ilaih. Yang mudhaf itu dzarabnya, Pak. Seperti kalimat fauqal baiti. Fauqa itu dzarab sekaligus mudhaf. Baitinya mudhaf ilaih. Lain. Contoh misalnya saya di bawah kursi. Itu polanya dzarab dan mudhaf ilaih. Nah, saya ana ini mubtada. Di bawah meja misalnya. Tahta di bawah. Ini dzarab. Kursi, meja maktabi. Maktabi. Nah, ini mubtada, ini khobar mubtada. Khabarnya bentuknya syibhul jumlah, tapi ini dzarab, ini mudhaf ilaih. Tapi ini dulu dah yang ini. Nah, ini ringkasannya. Nah, sekarang contoh-contohnya. Contoh ini gampang. Intinya khabarnya satu kalimat aja, mau isim musanna kah, mufrad kah, jamak mudzakkar salim kah. Kalau cuma satu kalimat maka namanya khabar mufrad. Ya. Khabar mufrad. Contoh at-tullabu, siswa-siswa itu, at-tullabu, siswa-siswa itu puasa, shaimuna, berpuasa, shaimuna. Nah, ini kan khabarnya ghairu mufrad, khabar mufrad karena satu kalimat saja, satu kata saja ya. Satu kata saja. Nah, sekarang
Di sini ada nggak contohnya yang biar mudah? Nah, di sini ada. Contoh jumlah ismiyah dulu. Contoh jumlah di sinilah. Contoh khobar yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi dua, ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jumlah terbagi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini dapat dihapuslah. Nah, contoh jumlah ismiyah. Contoh al-mu'minu, orang mukmin itu. Jangan mu'mina mu'mini ya, karena mubtada harus marfu. Isim mufrad rafanya dengan dhammah. Seorang mukmin itu apa misalnya? Banyak anaknya, contoh aja. Katsura ini fi'il. Isim ya, afwan. Jumlah ismiyah isim dulu. Seorang mukmin itu imannya kuat. Nah, imanuhu qawiyyun. Imannya kuat. Nah, inilah disebut jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Mana jumlahnya? Ya ini isim, jumlah pertama. Jumlah yang diawali isim. Mana? Yaitu ini. Ini kan isim nih, iman. Maka dinamakan jumlah ismiyah. Nah, semuanya ini imanuhu qawiyyun ini, nah, menjadi apa? Khobar mubtada yang bentuknya jumlah ismiyah. Jadi ini mubtada, 3 imanuhu dan qawi menjadi khobar mubtada. Ini jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Karena bisa dimasuki domir isimnya. Karena iman ini bisa pakai alif lam, al-imanu, bisa pakai tanwin, imanun. Kan iman. Apa contohnya? Al-imanu billah, rukun iman. Yang pertama apa? Al-imanu billah, iman kepada. Bisa nggak pakai alif lam? Bisa. Jadi kalau kalimat itu bisa pakai alif lam, pakai tanwin, imanun, maka dia isim. Ini kalau sorob namanya masdar ya. Masdar itu isim. Ini belum sampai nanti. Sorob nanti insya Allah. Pokoknya ini isim. Kemudian jumlah mukhtarat itu kenapa terasa sulit? Karena membahas masdar itu yang sulit. Iya. Padahal isim mufrad seperti ini juga sebenarnya mudah sebenarnya. Tapi yang kemarin itu karena pembahasannya masdar maka agak sulit jadinya. Padahal tentang isim mufrad, isim musanna, setelahnya itu mudah. Ya. Nah, jumlah fi'liyah berarti jumlah ini diawali dengan fi'il. Ya, jumlah fi'liyah berarti jumlahnya diawali dengan fi'il. Contoh, seorang mukmin itu misalnya ini mukmin isim mufrad ya, berarti seorang. Seorang mukmin itu banyak istrinya, enggak ya. Contoh aja, banyak anaknya. Auladuhu. Nah, ini contoh saja. Katsura auladuhu. Nah, ini katsura ini fi'il. Wazan fa'ula yaf'ulu, katsura yaksuru. Ini kan namanya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Paham? Dan jumlah fi'liyah ini katsura sampai auladuhu ini menjadi khabar mubtada. Ini mubtada M. Ini khabarnya M, khabar mubtada. Paham David? Ketawa. Enggak bisa, fi'il enggak bisa pakai alif lam, pakai tanwin enggak bisa. Ini fi'il madhi. Kasrotan, kasuro yaksuru kasroh. Bisa. Tapi kalau misalnya ini bisa dibikin jumlah ismiyah, tapi menggunakan katsir. Al-mu'minuna katsirun auladuhu. Katsirun auladuhu. Ini dulu. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Ini jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Nah, semua ini semua ini namanya khabar mubtada. I'rabnya jabatannya khabar mubtada. Kan kita berbicara tentang khabar yang bentuknya jumlah. Satu jumlah ismiyah. Ini jumlah itu
jumlahkan beberapa kata. Jumlah beberapa kata. Ini 3. Iman 1, hu 2, qawiyun 3. Semuanya ini menjadi khobar mubtada. Bentuknya jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Nah, kemudian ini jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il kasura. Nah, jumlah fi'liyah ini kasuranya, auladuhunya, semuanya ini menjadi khobar mubtada. Paham David? Sufyan? Paham? Ya. Ini nah, kemudian yang jumlah ismiyah sudah, jumlah fi'liyah sudah. Nah, sekarang baru syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah terdiri 2. Ya, yang pertama jar majrur, yang kedua dzarab dan mudhof ilaih. Oh ya. Ya. Oh ya, silakan catat. Kan nanti di album jelasin di sini. Bisa paham antum kalau kita baca penjelasan di buku. Nah, sudah? Nah, itu yang apa tadi? Yang jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Coba kita baca dulu di bukunya sebelum kita bahas syibhul jumlah. Nah, ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari jumlah. Jumlah itu beberapa kata, ya. Jumlah 2 kata, minimalnya 2 kata. Atau yang menyerupai jumlah atau syibhul jumlah. Nah, yang termasuk jumlah adalah fi'il dan fa'il. Contoh kasura auladuhu, itu kan fi'il. Mana fa'ilnya? Auladuhu. Yang biasa disebut jumlah fi'liyah. Nah, maka kasura auladuhu ini menjadi apa? Menjadi khabar mubtada. Nah, jadi seperti ini, Pak. Ini kan jumlah nih. Jumlah itu kan 2 kata atau lebih. Kasura 1, aulad 2, hu 3. Semuanya ini menjadi khabar mubtada. Tapi kalau kita rinci, nah, ini kan fi'il madhi. Auladuhu menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Yang banyak siapa? Anaknya. Ini menjadi fa'il. Nah, ini kan fi'il, ini fa'il. Fi'il dan fa'il ini digabungkan menjadi khabar mubtada. Bisa dipahami? Kan setiap fi'il yang maklum pasti ada fa'il. Ini fi'il maklum ini. Maka setelahnya hu menjadi fa'il. Nah, paham? Contoh yang lain misalnya contoh yang lain biar mudah. Apa yuk? Nama orang. Yang mudah. Al-Ustadz aja deh, Al-Ustadzu. Ustadz itu apa? Mata meninggal abahnya. Mata abuhu. Ustadz itu telah meninggal abahnya. Nah, ini kan Ustadz mubtada. Ini semuanya ini menjadi khobar mubtada. Tapi kalau kita rinci, mata ini fi'il madhi. Ini kita di start belum sampai, Bang. Mata ini seperti qala Nabi, qala Allah Ta'ala, itu fi'il madhi. Tapi belum sampai. Abuhu menjadi yang mati, pelaku mati siapa? Abahnya kan? Nah, maka menjadi fa'il. Maksud ana, fi'il dan fa'il digabungkan menjadi khobar mubtada. Tapi kalau dirinci seperti ini, makanya kan di buku tadi apa? Jumlah fi'liyah itu adalah apa tadi? Adalah fi'il dan fa'il yang biasa disebut jumlah fi'liyah. Ini kan jumlah fi'liyah nih, karena diawali dengan fi'il. Kalau dirincikan, mata fi'il, abuhu fa'il, digabungkan maka menjadi khobar mubtada. Nah, itu maksudnya. Yang termasuk jumlah adalah fi'il fa'il yang biasa disebut jumlah fi'liyah, atau mubtada khobar yang biasa disebut jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah, semoga pian kada bingung. Jadi kalau ini kalau kita rincikan, ini kan kalau kita rincikan kan fi'il fa'il digabungkan maka menjadi khobar mubtada. Kalau ini mubtadanya ada 2, khobar mubtadanya ada 2. Coba Ana jelaskan dulu semoga. Nah,
Kalau santri itu diam aja kalau kada paham. Kalau santri di pondok tuh apa ininya kenapa kayak ini banyak ya. Makanya harus dia disabari rancak tuh santri itu sabar. Kalau kada paham sabar. Nah, kan tadi atau mubtada khobar yang biasa disebut jumlah ismiyah. Ini kan jumlah ismiyah nih. Ini jumlah ismiyah. Kan berarti kan mubtada khobar tadi. Ini kan mubtada nih. Ini mubtada. Nah, ini mubtada lagi. Ini khobar. Mubtada dan ini kan mubtada nih, imannya, makanya anu rofa kan semuanya. Ini rofa, ini rofa. Karena mubtada, karena khobar. Jadi kalau kita rincikan, ini namanya mubtada yang pertama. Ini mubtada yang kedua. Ini khobar mubtada yang kedua. Pertanyaannya mana khobar mubtada yang satu, yang pertama? Keduanya ini. Paham nggak, Mas? Coba ulang. Ini kalau ini jumlah ismiyah ya. Ini mubtada yang pertama, mubtada awal yang pertama. Ini mubtada yang kedua. Ini khabar mubtada yang kedua. Pertanyaannya, mana khabar mubtada yang pertama? Yaitu jumlah ini. Jumlah yang terdiri dari mubtada yang kedua dan khabar yang kedua menjadi khabar mubtada yang pertama. Paham nggak maksudnya? Jadi dalam jumlah ini ada dua kali mubtada, dua kali khabar. Tapi khabar mubtada yang pertama ini jumlah antara mubtada yang kedua, khabar mubtada yang kedua. Tapi ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah kita rincikan ini fi'il, ini fa'il, digabung menjadi khabar mubtada. Kalau ini mubtada yang kedua, khabar yang kedua digabung menjadi khabar mubtada yang pertama. Ismiyah, enggak jumlah ismiyah. Makanya kan tadi atau mubtada dan khobar yang biasa disebut jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada yang kedua dan khobar yang kedua digabungkan menjadi khobar mubtada yang pertama. Ya, makanya harus ada guru ada yang mengajarkan. Atau antum garis miringi bawahnya mubtada 1, mubtada 2, khabar mubtada 2. Nah, dijumlahkan, digabungkan, maka menjadi khabar mubtada yang pertama. Nah, kemudian yang termasuk syibhul jumlah itu kan menyerupai jumlah. Jadi kita biasakan dengan istilahnya aja, istilah baku syibhul jumlah. Ialah jar dan majrur. Nah, ini berupa jar majrur. Jar ini huruf jar, min, ila, fi. Itu ada halaman-halaman pertama 9 ya, huruf jar itu. Ada halaman pertama yang kita sudah lama itu. Nah, huruf jar. Dan majrur itu isim setelahnya. Majrur itu isim setelah huruf jar. Fil baiti, mana majrurnya? Al bait. Fi-nya jar, al baitnya majrurnya. Nah, jadi kan ini jar majrur. Nah, contohnya huruf jar ala. Ini namanya jarnya. Jar itu huruf jar. Jar yaitu huruf jar. Nah, ini namanya jar. Nah, ala di atas masjid. Nah, setelah kalimat setelahnya dinamakan majrur. Isim yang dijarkan. Nah, maka menjadi kasrah kan? Ini disebut dengan majrur. Nah, contoh siapa yang di atas masjid? Misalnya Sufyan misalnya. Sufyan di atas masjid, Anda tulis Sufyan. Sufyanu alal masjidi. Nah, Sufyanu alal masjid. Sufyannya menjadi mubtada, gabungan antara jar majrur yaitu ala dan masjidi menjadi khabar mubtada. Atau dzarab. Nah, di sini dzarab aja, padahal yang lengkapnya dzarab dan mudhof ilaih. Dzarab itu apa? Tulis dulu. Dzarab dan mudhof ilaih. Itu ditambahi berarti atau dzarab dan mudhof ilaih. Ini pun juga kurang tepat kalau keterangan tempat ya. Jadi dzarab itu, nah Anda tuliskan artinya. Antum tuliskan. Dzarab adalah isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Dzarab adalah isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Garis miring masa.
waktu atau masa. Jadi dzarab adalah isim yang menunjukkan tempat atau waktu garis miring masa. Nah, maka di sini dzarab terbagi dua. Kan menunjukkan waktu, satu menunjukkan tempat. Ini sudah kan nih? Nah, tadi kan dzarab adalah isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Maka dzarab isim yang menunjukkan tempat bahasa Arabnya makan. Maka disebut dzarab makan, dzarful makan. Bukan makan bahasa Indonesia. Dzarab makan itu tempat. Contoh di bawah, di dalam, di kanan, di kiri, di tengah, di atas, apalagi di belakang, itu namanya dzarab. Nah, dan dzarab itu mansub dengan fathah. Makanya di depan bahasa Arabnya dzarab, di depan kan tempat. Amama. Di belakang khalfa. Dia fathah. Tapi tanpa tanwin ya. Kemudian di bawah tahta. Ini yang tempat. Ya, kemudian di kanan yamina. Saya di kanan Ustadz, ana yaminal ustadzi. Kiri yasar. Bukan yasir, yasar. Yasar. Saya di kiri Ustadz, ana yasarul ustadz. Di samping, saya di samping Ustadz, inda. Ana indal Ustadz, saya di samping Ustadz atau di sisi Ustadz. Ini namanya dzarab tempat makan. Inda di samping, amama di depan, khalfa di belakang, tahta di bawah, yamina di kanan, yasara di kiri. Kalau dzarab yang kedua, ala itu kalau ala huruf jar. Jadi ala di atas itu bisa menggunakan huruf jar atau dzarab. Kalau dzarab fauqa. Fauqa idihim, fauqas samawati wal ardh. Fauqa kan bukan fauqu, ya. Nah, kemudian ini yang makan tempat di atas, di bawah, di tengah, di kanan, di kiri dan seterusnya. Kemudian kedua dzarab zaman, waktu. Dzarab zaman. Contoh yauma. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat kita tulakan yaumal bukan yaumu, yaumal jum'ah. Yaumanya dzarab apa? Zaman. Ya. Kemudian besok godan. Nah, ini khusus untuk besok pakai tanwin, godan. Saya besok tulakan munjun. Maka saat habu godan. Nah, godan ini namanya dzarab zaman. Ya. Contoh lagi apa ya? Malam ini, malam Jumat, lailatal Jumat, lailata. Malam, lailata. Siang Ramadan, naharo, siang. Saya misalnya berpuasa di siang Ramadan, as-saumu naharo Ramadan. Nah, ini namanya dzarab zaman. Contohnya apa? Safar hari Jumat. Contoh yang mubtada khobar, tapi dzarab zaman masa. Safar hari Jumat, as-safaru yaumal jum'ah. Nah, maka safaru mubtada, jumlah syibhul jumlah antara yauma dan Jumat menjadi khobar mubtada. Yang ini saya di depan masjid, ana amamal masjidi. Ustadz itu di depan, ustadz itu di bawah apa? Di bawah meja. Al ustadu tahtal maktabi. Misalnya saya di kanan jalan. Di mana Ikam? Di kanan jalan. Rumah Ikam di mana? Di kiri jalan. Nah, baiti rumahku, yasarat tariq. Tariq kan jalan. Kalau jalan sempit gini, kalau besar jalan raya syari'. Jalan ini aja, tariq namanya. Berarti baiti rumahku, yasarat tariq. Yasarat tariqi. Maka baiti mubtada, yasarat tariq, yasar dan tariq yaitu dzarab dan mudhof ilaih. Kalimat setelahnya tariq itu menjadi khabar mubtada. Jadi rinciannya, nah kan ada rinciannya juga nih.
Kan ini digabungkan khabar mubtada. Nah, kalau rinciannya seperti ini. Misalnya yaumal jum'ati ya. Ini semakin supaya jelas ya. Contoh dzarab makan saja. Contoh al-baitu rumah, rumah itu di belakang masjid, khalfal masjidi. Khalfal masjidi. Rumah itu di belakang masjid. Dzarabnya mana? Ya ini dzarab. Nah, isim yang menunjukkan apa? Tempat atau masa. Tapi ini kan tempat di belakang. Ini namanya dzarab makan. Nah, kalimat setelahnya adalah namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, sama seperti Anda sering mencontohkan hamba dan Allah, abdun dan Allah digabung menjadi Abdullahi. Itu sama. Maka kalimat yang kedua menjadi majrur, menjadi kasrah. Abdullahi, Baitullahi, Abdurrahmani, Abdullahi, Abdul Karimi. Nah, itu mudhof ilaih. Nah, jadi ini namanya dzarab. Yang kedua, nah digabungkan antara dzarab dan mudhof ilaih menjadi khabar mubtada. Kasrah. Kalau di isim mufrad, Pak. Kalau di belakang dua masjid, masjidah ini karena isim musanna majrurnya dengan ya. Ini kan isim mufrad nih. Nah, isim mufrad maka kasrah majrurnya dengan kasrah. Jadi, misalnya di belakang hotel, khalfal funduki, di belakang lapangan, khalfal mal'abi. Nah, contoh saya di belakang kambing misalnya, contoh. Ana khalfal gonami. Saya di belakang sapi. Ana khalfal baqarati. Jadi mudhof ilaih itu majrur. Iya. Ini bukan huruf jar, ini kan dzarab. Nah, gitu ya. Agak ini kah? Yang jelas kayak ini syibul jumlah, ini dzarab, ini mudhof ilaih menjadi khabar mubtada. Nah, gitu aja. Mudhof ilaih itu pembahasan di akhir, nanti di akhir kitab, di akhir buku. Sama seperti abdun dan Allah. Itu kan ini kali apa? Khalfa bersambung dengan masjid. Sama seperti abdun dan Allah menjadi Abdullahi. Abdullahi, kalimat keduanya hi kan kasrah Allahinya. Ini sama masjidi. Tapi ini kan dzarab. Dzarab itu fathah. Khalfal masjidi, amamal masjidi. Fauqal masjidi, endal masjidi, amamal masjidi. Saya di atas masjid, ana fauqal masjidi. Saya di sisi masjid, ana indal masjidi. Saya di depan masjid, ana amamal masjidi. Saya di belakang masjid, ana khalfal masjidi. Saya di bawah masjid, di bawahnya ada basement. Nah, maka ana tahtal masjidi. Saya di kanan masjid, ana yaminal masjidi. Saya di kiri masjid, ana yasaral masjidi. Safar hari Jumat, as-safaru yaumal jum'ati. Malam Jumat, apa misalnya? Belajaran malam Jumat. Ad-darsu lailatal jum'ati. Ad-darsu lailatal jum'ati. Nah, lailatanya dzarab zaman. Bisa dipahami? Yang jelas antum paham, ini adalah bentuknya syibhul jumlah. Terdiri dari dzarab dan mudhof ilaih. Nah, ini digabungkan menjadi khabar mubtada gitu. Biar mudah. Kalau yang mudhof itu rasanya bentuknya itu mudhofnya macam-macam, Pak. Kalau selain khalfa, ini kan kalau karena dzarab maka dia fathah, Pak. Nah, contoh hamba Allah itu kan mudhof ilaih, Pak. Ini kan dzarab sekaligus mudhof. Nah, Abdun bergabung dengan Allah. Nah, maka menjadi Abdullahi. Nah, ini kalau seandainya maf'ul bih, saya memukul Abdullah, maka menjadi fathah, Pak. Darabtu Abdullah, karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih mansub, ini fathah. Darabtu ini tergantung amilnya, tergantung jabatannya ini. Kalau dia misalnya ini fi'il fa'il, maka ada dan fi'ilnya muta'addi, maka ini menjadi maf'ul bih. Siapa yang kena pukul?
Abdullah, maka dia fathah karena menjadi maf'ul bih, objek. Contoh saya berpapasan dengan Abdullah. Abdunya kalau masukkan huruf jar, maka menjadi kasrah abdinya. Marartu bi abdillah. Karena kemasukan huruf jar. Ini kalau dia isimnya isim mufrad biasa Pak Abdul. Ini kan dzarab. Dzarab ini fathah. Bukan khalfu tapi khalfa. Kalau itu pasti pada hubungan salah. Kebanyakannya fathah dan dia bisa berubah, Pak. Kalau kemasukan huruf jar berubah dia. Min amami. Tapi kalau tidak, kalau seperti itu, sebelum khalfa tidak ada huruf jar, maka dia fathah. Normalnya fathah. Itu nama Min fauqihim gawash, fauqi kemasukan min fauqihim. Min tahti arjulihim. Kemasukan min, Mbak. Huruf jar. Tapi kalau kena huruf jar maka fathah, bukan dhamma. Kalau yang huruf jar berarti jadi Kasrah ya. Min indihim, min indillah, dari mana? dari sisi Allah. Ya. Contoh khabar jumlah nanti kita sambung deh. Sudah jam berapa ini ya? Kita cukupkan. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.